astagfirullah, Dina gemuk banget di sini. Udah halo guys. Iya, ngomong dulu dong. Halo guys, kita mau OTW ke Hananataki. Bye bye. Alguin Sisters. Gara-gara gue nih, gara-gara gue nih. Aduh, siapa sih Pak Haju? Sampai guys.
ketika mengalami lelah secara batin. Bagaimana caranya Nabi bangkit ketika beliau sedang dalam keadaan terpuruk. Kita pengen belajar salah satu di antara lifestyle-nya Nabi atau sunnah Nabi ketika beliau sedang dalam keadaan gak nyaman secara batinnya. Apa yang Nabi lakukan? Dengan banyaknya ujian hidup, bahkan sejak Nabi kecil kan, beliau lahir sebagai anak yatim, kemudian masih kecil ibunya juga wafat, kakeknya juga, kemudian tinggal bersama paman yang paling miskin. Hidup Nabi gak mudah. Beliau menjalani banyak kesulitan demi kesulitan sampai beliau kemudian dewasa, menikah dengan Khadijah. Bahkan beliau ketika menikah harus mengambil alih tanggung jawab Khadijah dengan keluarga besarnya. Bagaimana cara Nabi bangkit ketika beliau sedang dimusuhi oleh penduduk Mekah yang tadinya mencintai beliau. 40 tahun pertama beliau itu dicintai di kota Mekah. Tapi kemudian setelah mendapatkan perintah dakwah, hampir semuanya memusuhi beliau. Hanya sedikit sekali yang masih setia pada beliau. Bagaimana cara beliau bertahan? Apalagi ketika dakwah sedang sulit-sulitnya, tiba-tiba Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, dan itu cuma berselang sebulan aja. Pertama Abu Thalib, kemudian Khadijah sebulan kemudian. Bagaimana cara Nabi bertahan dalam situasi yang sangat sulit, kehilangan support system, orang yang paling beliau cintai, cinta pertama dan cinta sejatinya Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi hari-hari yang sulit tanpa Khadijah? Nah, kita sore ini pengen belajar tentang salah satu di antara sunnah Nabi. Kalau saya lebih suka nyebutnya lifestyle-nya Nabi, tentang gimana sikap-sikap Nabi dalam situasi-situasi yang sulit. Ada satu sunnah atau ada satu kebiasaan yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau capek secara batin, capek secara mental. Sunnah itu disebut dengan istilah uzlah. Uzlah kalau dalam bahasa kita itu adalah mengasingkan diri atau hilang. Tapi kalau bahasa yang lebih kekiniannya me time. Jadi bisa dibilang me time itu adalah sunnah Nabi sebetulnya. Me time itu bukan sekedar lifestyle yang sifatnya nggak berpahala, tapi juga nggak dosa, boleh-boleh aja. Bahkan itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi SAW sering melakukan me time dalam hidupnya. Sejak beliau belum dapat wahyu, apalagi setelah beliau dapat risalah dakwah dan wahyu yang begitu berat. Apa contoh-contoh me time-nya Nabi atau uzlahnya Nabi? Salah satu contoh yang paling populer itu adalah taharusnya Nabi di Gua Hira. Nabi itu rutin loh, hampir beberapa bulan sekali beliau pergi ke Gua Hira, beliau menyendiri. Beliau gak mau diganggu oleh siapa-siapa, termasuk keluarganya, Khadijah, gak bisa ganggu Nabi, dan beliau benar-benar sendiri. Dalam kesendirian itu Nabi SAW menghabiskan waktu sehari, seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu. Kata Sayyidah Khadijah, Nabi itu turun dari Gua Hira hanya untuk mengambil perbekalan makan, kemudian naik lagi. Bahkan pernah sampai 20 hari Nabi gak pernah turun sama sekali karena sedang menyendiri, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ta'annus, atau dalam bahasa yang lebih umum disebut dengan uzlah. Dalam bahasa kita disebut dengan me time. Karena me time bahkan keluarga pun gak bisa membantu beliau. Kemudian ruang tengahnya, dapurnya, kamarnya, dan semuanya tentang Khadijah. Akhirnya cara Nabi untuk menyembuhkan rasa lukanya, Nabi banyak ibadah di depan Ka'bah. Beliau berzikir depan Ka'bah, beliau sholat depan Ka'bah sendiri, sampai beliau tertidur di depan Ka'bah.
bilang orang kalau udah tidur di atas sajadah itu berarti yang lelah bukan lagi fisiknya tapi batinnya. Karena orang kalau misalnya lelah fisiknya dia tidurnya di atas kasur di tempat yang empuk. Tapi kalau udah yang lelah itu hatinya, maka yang paling nyaman bagi dia tidurnya di atas sajadah. Dan itulah yang dilakukan Nabi. Beliau tidur depan Ka'bah, tertidur lebih tepatnya karena zikirnya, karena ibadahnya, karena sholatnya, karena sujudnya. Akhirnya beliau lelah dan ketiduran di depan Ka'bah. Ketika sedang tertidur di depan Ka'bah, kemudian Nabi didatangi malaikat Jibril membangunkan Nabi, terus diajaklah melakukan sebuah perjalanan. Jadi kayak diajak traveling. Tripnya kemana? Tripnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, yang kemudian kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah bintangnya Rasulullah. Dengan cara menyendiri di depan Ka'bah, atau dengan cara pergi jauh ke suatu tempat yang penting, atau yang mungkin tempat yang bisa membuat beliau bisa menyembuhkan lukanya. Dan dalam hal ini adalah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, dan seterusnya. Itulah mitanya Rasulullah SAW. Jadi kadang kita juga mitanya kayak pergi, ya tergantung orangnya ya, punya beberapa cara untuk menyendiri atau menghabiskan waktu sendiri. Tapi itu sunnah Nabi sebetulnya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau kita pengen menyembuhkan luka. Kalau kita pengen menetralisir perasaan gak nyaman di dalam diri kita, emang kita butuh waktu sendiri. Emang dagang ada tapi nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Soalnya Rasulullah nggak pengen diganggu. Tapi saya ada perlu rame. Kemudian Nabi nanya, siapa itu di depan? Abu Bakar ya Rasulullah. Kata Nabi, izinkan dia masuk. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk, duduk di sebelah Nabi, di bangku sebelahnya. Ngobrol berdua. Tiba-tiba datang Umar. Umar nanya, ada Rasulullah nggak di dalam? Ada, tapi nggak boleh masuk. Kenapa? Rasulullah nggak pengen diganggu. Aku ada perlu, bla bla bla, rame. Nabi nanya lagi, siapa itu di luar? Umar ya Rasulullah. Kata Nabi, izinkan dia masuk karena dia itu ahli surga. Masuklah Umar lagi, duduk di sebelahnya Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nggak lama kemudian datang Utsman. Tanya juga begitu, ada Rasulullah nggak? Namanya lagi di depan. Terus kata Rasulullah, siapa itu? Utsman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, izinkan Utsman masuk. Sesungguhnya dia sebaik-baik pemuda surga. Bukan cuma ahli surga, tapi sebaik-baik pemuda surga. Ketika Utsman masuk, itu batu-batu sudah terisi oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Sehingga akhirnya Utsman duduk di batu seberang telaga. Jadi enggak seder di seberangnya. Tahu nggak apa rahasia dibalik posisi duduk mereka ini? Ternyata posisi duduk mereka ini adalah sebuah isyarat. Seperti itulah mereka akan dimakamkan kelak setelah wafat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, Utsman nggak ada tempat lagi di sini. Akhirnya dia dimakamkan di seberangnya. Kalau sekarang namanya Baqi, bukan lagi di Masjid Nabawi. Jadi ada isyarat, ada tanabbu, ada sebuah wahyu dari Allah. Kayak ginilah nanti mereka akan dimakamkan. Tapi yang kita highlight bukan itu. Ternyata Nabi SAW juga butuh me-time. Kalau lagi me-time kayak gitu, beliau nggak pengen diganggu siapa-siapa. Kalaupun ada yang bisa masuk, cuma orang-orang yang benar-benar dekat sama beliau. Orang-orang yang kalau beliau curhat, dia nggak akan curhat balik. Kalau kayak kita kan suka gitu ya, jadi adu nasib kan. Kita curhat, dia curhat balik, jadi rame. Padahal langsung tetap kita yang bayar. Dia curhat jadinya gitu. Makanya Rasulullah nggak mau diganggu siapa-siapa. Bilal nggak bisa, Abu Hurairah nggak bisa, siapapun di antara sahabat nggak bisa kecuali benar-benar yang dekat. Abu Bakar, Umar, Utsman, mungkin kalau dekat Ali ya Ali gitu ya. Cuma orang-orang yang circle terdalamnya Rasulullah SAW. Di sini kita belajar ternyata mengambil momen-momen atau waktu khusus buat diri kita itu tuh nggak egois. Itu tuh nggak apa-apa, nggak berlebihan. Kan nggak tiap hari juga kan, bukan sehari 5 kali kayak sholat kan, pagi, siang, malam, nggak pengen ganggu. Mungkin itu kayak
Oke, tapi ini kan sesekali doang, pas lagi capek, pas lagi berat-beratnya masalah, kita nggak pengen terlalu aktif di sosial media, tiba-tiba di sosial media kita tuh hening, nggak ada postingan apa-apa, reelsnya nggak ada, story-nya nggak ada, live-nya nggak ada, bener-bener kayak pengen free gadget aja dulu beberapa hari, dan itu nggak apa-apa. Iya. Saya kalau lagi kayak capek gitu, kayak misalnya lagi bete gitu, saya langsung ambil kunci mobil, saya keluar, walaupun nggak jelas kemana arahnya, pokoknya nyetir aja. Nyetir bisa sejam, setengah jam. Kalau lagi capek banget, ya udah keluar kota, bolak-balik Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, itu PP, hanya pengen nyetir aja. Terutama kayak waktu yang lagi senggang malam, jam 10 malam, jadi PP jam 2 sampai lagi di Bandung misalnya. Itu me time-nya saya karena saya senang otomotif ya. Kalau cewek misalnya, cowok kan kadang-kadang kalau nggak mobil, motor, atau yang agak lebih kesatria lagi, kuda misalnya, kalau kalian punya kuda, atau berenang misalnya, berenang ke tengah laut. Nggak bisa berenang gimana? Di Palu. Lagi ada acara di Palu kan, udah gitu kan wisata ke laut. Saya lagi capek banget, jauh gimana ya caranya? Terus saya tantang tuh anak-anak lokal situ. Kalian mau aku fallback nggak, kata saya? Oh boleh, bisa gimana caranya di fallback? Challenge ya. Siapa yang bisa ngalahin saya berenang ke laut, nanti saya fallback. Itu agak bahaya juga sih. Celana yang orangnya. Nanti siapa yang bisa lebih jauh, bukan lebih cepat, lebih jauh, nanti saya fallback. Berenanglah kita ke tengah laut. Berenang sampai di bawah tuh udah gelap gitu ya, udah jauh banget. Akhirnya saya ngira juga ada satu orang yang jauh banget, dia kayaknya nggak tahu pernah maraton atau apa. Dia jauh banget, akhirnya saya ngalah, oke, saya fallback, tapi kita nggak bisa balik. Saking jauhnya nggak sanggup, udah habis tenaganya, nggak sanggup balik, udah datang sama alhamdulillah dapurnya dia di rescue gitu, dia datang jemput kita saking jauhnya. Itu mungkin cara saya untuk healing atau nyelam gitu, walaupun saya bukan profesional freediver, tapi ya sibolang gitu lah, ala-ala sibolang, nyelam, nyari apa, seru-seruan. Kenapa enggak? Kenapa harus selalu yang namanya istirahat itu misalnya yang serius gitu, misalnya zikir, itu bagus, tapi ada kalanya kita mental itu bukan hanya disembuhkan dengan ibadah. Kadang-kadang kita zikir itu nggak khusyuk. Gimana dok kalau kayak gitu? Zikir nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk, sholat ngelamun, tiba-tiba udah salam, sholat wajib aja nggak khusyuk. Gimana dong kalau gitu? Kayaknya emang mental kita sedang tidak baik-baik saja. Berikan dia rehat sebentar. Tuh semuanya mengalami jenuh. Nabi pun bilang gitu. Segala sesuatu itu ada jenuhnya. Ketika para sahabat sedang komplain tentang ibadah, ya Rasulullah, aku akhir-akhir ini kami ibadahnya kurang khusyuk, kata sahabat. Sahabat loh, kata Nabi, segala sesuatu itu ada jenuhnya, maka variasikanlah, kata Nabi. Buatlah ibadah kalian itu lebih bervariasi. Dari yang model kayak gini ke model yang lain. Misalnya tadinya sholatnya baca surat Al-Ikhlas. Kita bawa teman-teman. Setiap sholat Al-Ikhlas, setiap sholat Al-Ikhlas. Akhirnya gara-gara saking seringnya Al-Ikhlas, bukan surat itu nggak powerful, kitanya yang jenuh. Gara-gara jenuh, akhirnya kita nggak khusyuk lagi. Coba sesekali ganti surat yang lain. Tapi hati-hati, jangan nyasar ya. Nanti baca Al-Takatsur nyasar. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun alam naj'al al-ardha mihada. Nyasar ke surat An-Naba. Itu nanti bukan malah jenuh, malah trauma. Sholat trauma, aku nggak mau lagi trauma baca surat yang lain, udah aku Al-Ikhlas saja. Kemarin antara dia variasikan ibadahnya atau dia tambahkan juga dengan kegiatan-kegiatan entertain yang lain. Makanya hiburan itu dalam Islam bukan cuma boleh, malah dianjurkan untuk mencari hiburan selama hiburannya itu masih yang konstruktif, produktif, positif buat kita, bisa ngebangkitin semangat kita, bisa menguatin mental kita. Why not gitu? Kenapa enggak? Ya udah. Dan itu disebut dengan uzlah. Ke Bi'run, ke Sumur, ke Jabal Uhud,
Kadang-kadang Nabi mengendarai kudanya. Sampai di zaman Nabi itu banyak banget riwayat-riwayat tentang lomba pacuan kuda dan lomba pacuan onta. Dan itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Karena emang mungkin nyetirnya mereka itu kuda sama onta ya. Terus sekarang mungkin kendaraan mobil atau motor. Kalau dulu kuda atau onta. Jadi tetap ada kayak entertainnya. Tetap ada rehatnya, dan itu ternyata penting sekali untuk kesehatan mental kita. Yang hari ini mungkin disebut dengan me time. Kita juga bisa belajar dari Rasulullah tentang apa yang dilakukan Nabi ketika lagi me time. Nah, ini lebih deep lagi. Apa yang dilakukan Nabi ketika me time? Ada dua yang bisa kita lakukan saat kita me time supaya me time kita itu bisa jadi healing, bisa jadi penyembuh dari lelah dan luka batin kita. Yang pertama, kata para ulama, isilah me time kalian dengan ngobrol dengan Allah. Isilah me time kalian, penyendirian kalian mengasingkan diri dengan cara ngobrol kepada Allah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-unsu billah. Al-unsu billah. Al-unsu billah itu secara bahasa artinya menikmati waktu berduaan dengan Allah. Bisa nggak kita me time-nya itu benar-benar belajar berduaan dengan Allah? Karena kalau kita udah punya perasaan al-unsu billah, merasa nyaman berduaan dengan Allah, kita nggak bakal ngerasa kekurangan dan kesendirian lagi dalam hidup. Kalaupun ngerasa, langsung direcovery dengan perasaan al-unsu billah. Wajar ada rasa kesendirian, ditinggalkan, diabaikan, nggak punya siapa-siapa, nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Itu muncul secara spontan, wajar. Pasti ada triggernya. Mungkin karena dicuekin di grup, mungkin karena nggak ada like dan komen, nggak ada repost, udah lama nggak viral, bla 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 gitu kan ya. Akhirnya ngerasa kayak sendiri. Itu wajar. Tapi bisa nggak cepet recovery-nya? Salah satu cara recovery-nya adalah ketika kita udah memang terbiasa punya al-unsu billah, merasa nyaman berduaan dengan Allah dan nggak punya siapa-siapa. Sekuat apa kita bertahan untuk berduaan dengan Allah? Seperti betahnya kita berduaan dengan orang yang kita sayangi. Seperti betahnya kita berduaan dengan keluarga kita, berduaan dengan anak kita, pasangan kita. Seperti betahnya kita bareng-bareng dengan sahabat dekat kita. Sebetah apa kita berduaan dengan Allah? Maka semakin kita betah berduaan dengan Allah, semakin mental kita kuat. Semakin kita nggak betah berduaan dengan Allah, kayaknya ngerasanya tuh di atas sajadah itu garing. Rasanya tuh kalau lagi sujud itu nggak ada rasa apa-apa. Kayaknya mental kita makin lemah tuh. Orang yang kuat mentalnya salah satunya adalah orang yang bisa merasakan kehadiran Allah, seolah-olah dia melihat Allah atau dia dilihat oleh Allah, yang disebut dengan ihsan. Bahasa lainnya al-unsu billah. Jadi banyak orang yang mengalami mental problem tapi dia sholat. Pertanyaannya, kok dia udah sholat masih ngalamin mental problem? Bukan itu problemnya, bukan masalah dia sholat nggak sholat, tapi kerasa nggak di hatinya tentang Allah. Kerasa nggak di hatinya tentang kebesaran Allah, itu yang jadi masalah. Karena orang yang mengalami mental problem pun dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia sedekah, dia melakukan ritual-ritual ibadah. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat rasa-rasa dari ibadahnya itu dalam hati? Rasa apa sih Ustaz? Rasa makin yakin dan pasrah kepada Allah. Kalau belum yakin dan pasrah, berarti rasanya kurang dan nggak akan bisa merecovery mental yang sedang mengalami problematik. Jadi dia belajar alhamdulillah. Caranya gimana Ustaz? Dia ngobrol sama Allah. Apa yang mau diobrolin? Satu, belajar ngobrol dengan Allah lewat tafakkur. Pernah tafakkur? Apa yang kalian lakukan ketika tafakkur? Tafakkur itu memikirkan kebesaran Allah. Nah, kalau kalian lagi memikirkan kebesaran Allah, kalian ngobrol ya. Kalian bilang, Allah, Engkau luar biasa, Engkau maha hebat, Engkau keren banget, Engkau maha indah, Engkau maha mengatur, Engkau maha ini, Engkau maha itu. Ngobrol sama Allah. Dan saya sering melakukan itu. Alhamdulillah hasilnya saya rasain sendiri, gak mudah patah.
Saya rasa-rasa kayaknya setiap 6 bulan sekali saya suka viral deh. Ada aja yang viral setiap 6 bulan. Jadi kalau udah 5 bulan nggak viral, saya udah siap-siap tuh kayak bulan depan mau viral. Gara-gara videonya diedit orang iseng lah atau apalah, ada aja per 6 bulan sekali rame, 6 bulan sekali rame. Pernah nggak usah kalau lagi rame kayak gitu tuh kena mental? Alhamdulillah nggak pernah. Kalau sedih ya sedih wajar lah manusia ya, merasa terganggu wajar manusiawi. Tapi sampai kena mental membuat saya patah, membuat saya kayak trauma, membuat saya jadi sangat-sangat benar-benar terpuruk. Alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena saya percaya banget, apalagi kalau lagi di fitnah. Saya percaya banget Allah itu maha membela kok gitu. Kok sangat percaya Ustaz tadi hasil tafakur yang lama. Sering tafakur, akhirnya ketika kena masalah, bahan tafakur itu jadi belief dalam hati saya, sehingga saya selalu percaya Allah maha adil, Allah maha membela, Allah selalu ada untuk hambanya yang mengingatnya. Ya udah, biar Allah aja yang belain. Saya cuma paling klarifikasi sekali, udah selesai. Nggak akan didebat, nggak akan di-replay, nggak akan rame, udah diamin aja. Ntar Allah yang bela sendiri. Dan itu berkali-kali kayak gitu. Kenapa bisa bertahan Ustaz? Karena udah biasa tafakur, ngobrol, naik mobil, naik gunung. Allah, kok hebat banget ya bisa bikin bangunan segede ini. Manusia bikin Burj Khalifa aja di Dubai itu bangganya luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan gunung, Burj Khalifa itu nggak ada apa-apanya. Gunung lebih tinggi, lebih kokoh, lebih besar, dan bahkan dia bukan hanya sebagai sebuah bangunan, di dalamnya ada ekosistem, ada kehidupan. Terus juga selain ekosistem, gunung itu berfungsi untuk menopang tanah, menopang bumi supaya bumi itu tidak berguncang. Kalau bangunan justru dia ditopang oleh bumi supaya tidak berguncang. Kalau gunung dia yang menopang bumi supaya tidak berguncang. Allah maha sempurna. Saya ngomong gitu sambil jalan sendiri. Jadi ketika saya tadi minta naik mobil, itu tuh lagi tafakur juga. Lagi tafakur melihat ciptaan Allah, maha suci Allah yang menciptakan semua ini, gak ada yang sia-sia. Saya misalnya di kebun, ngelihat bunga, ngelihat daun, ngelihat pohon. Apalagi saya punya buku judulnya, satu buku terakhir judulnya The Miracle Life of Plants. Jadi kayak keajaiban kehidupan tanaman atau pohon. Itu ternyata menemukan kebesaran-kebesaran Allah di situ. Ada satu lagi buku tentang soil, tentang tanah. Walaupun baik, tapi kayak kurang greget aja gitu, nggak ada sesuatu yang personal. Makanya kalau butuh bahan ngobrol sama Allah, jangan lupa tafakur aja. Lihat, perhatikan, pikirkan, lalu ucapkan. Ya Allah, Engkau itu coba deh kalian biasakan, itu hasilnya dahsyat. Kesannya teorinya sederhana ya, tapi coba praktekin. Jadikan itu terapi mental, jadikan itu habit kalian atau actionnya kalian. Kalau lagi ada susah, ada masalah sedikit, tafakur. Nanti hasilnya apa? Makin yakin, hasilnya lagi mau berserah sama Allah. Ya udah aku titipin aja ke Allah, kan Allah maha sempurna. Jadi outputnya makin yakin, outcome-nya makin berserah. Udah, main aja. Allah yang urus, gak apa-apa lah, Allah yang bela, gak apa-apa. Jadi kayak jadi kuat gitu, gara-gara kita udah bisa pasrah, gara-gara kita udah mulai ikhlas. Dan itu bisa didapatkan dari tafakur yang deep, yang sering, yang diomongin. Jangan cuma melihat, udah gitu aja. Bahkan kadang-kadang cuma mengatakan subhanallah, masya Allah pun belum cukup, omongin. Kita kan spontannya ketika melihat sesuatu yang ajaib, masya Allah gitu ya, subhanallah, Allah akbar, bagus banget, itu udah zikir. Tapi belum cukup untuk alhamdulillah, karena kita butuh bicara lebih panjang lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baca nanti ayat-ayat tentang kebesaran Allah dalam surat An-Naba itu sendiri, di surat Qaf, di surat banyak surat kebesaran-kebesaran Allah. Akulah yang menciptakan, akulah yang merawat, akulah. Allah kan memperkenalkan diri kepada kita. Akhirnya kita jadi kuat. Coba buka surat Toha, surat 20. Gimana cara Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebelum Allah ngasih Musa sebuah amanah dan beban yang berat? Ini cara Allah menguatin mentalnya Musa. Kan Musa dikasih amanahnya berat kan? Apa amanahnya Musa? Apa tugas Musa yang sangat berat?
mendakwahi Fir'aun, dan itu pasti nanti ujiannya nggak mudah, pasti ujiannya berat banget. Nah, sebelum ujian itu didapatkan oleh Musa, Allah pengen menguatkan mentalnya Musa. Salah satunya ada di surat Thaha dimulai dari ayat 17. Coba cek ayat 17. Allah nanya gini kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya bukan karena dia tahu, pengen Musa sendiri yang menjelaskan. Jadi nggak semua pertanyaan dalam Al-Quran itu artinya ingin tahu, bukan, tapi ingin menegaskan berita. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Kata Musa, "Hiya aswaya." Ini tongkat saya ya Allah. Atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Saya pakai untuk berjalan, saya pakai untuk menggiring ternak-ternak saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tongkat ya Allah. Jadi yang bilang tongkat siapa? Musa. Jadi Musa benar-benar meyakini itu tongkat, bukan ular. Kemudian Allah bilang, "Alqiha ya Musa," di ayat 19. Coba kamu lempar Musa tongkat itu. Fa'alqaha, dilempar. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang ini istilahnya itu malaikat. Malaikat bukan merayap ya. Yang isinya itu janji Allah, janji dari Allah. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 100? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah? Hijrah di sini konteksnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi itu ada tempat-tempat yang luas dan rezeki yang banyak. An-Nisa ayat 100. Ayat ini berlaku untuk mereka yang terancam secara dirinya, nyawanya, kehormatannya, hartanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia punya kemampuan untuk berhijrah, maka Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Pasti nggak mudah, tapi menyelamatkan diri, kehormatan, nyawa, harta dalam Islam itu hal yang pokok, disebut dengan maqasid syariah. Tujuannya ada syariat itu untuk menjaga keselamatan diri, kemudian harta, kemudian kehormatan. Dalam Islam itu dijaga dengan syariat. Sehingga dalam hal untuk mendapatkan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat itu salah satunya menjaga kehormatan, maka Islam memberikan salah satu solusinya hijrah. Syariat berhijrah. Dan siapa yang berhijrah, memang di awal keputusan berhijrah itu kayak belum jelas gitu, mau kemana, mau ngapain, nanti dapat apa, segala macam. Tapi Allah menjamin, Allah memberikan sebuah janji. Allah bilang, yajid fil ardi muraghaman katsiran. Jadi Allah akan memberikan bagi dia itu rezeki dengan rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Tempat yang luas itu artinya kenyamanan. Rezeki yang banyak itu artinya ganti dari apa yang sudah kita tinggalkan. Dan itu berlaku kepada kaum muhajirin. Ketika mereka hijrah ke Madinah, Allah ganti semua yang mereka tinggalkan di Mekah itu dengan kebaikan di Madinah, keluarga baru, negeri yang baru, tempat yang nyaman, dengan suasana masyarakat Madinah yang nyaman. Begitu juga rezeki dari sisi materi Allah gantikan seorang yang seharusnya belum dapat saya cintai gitu, belum seharusnya saya cintai. Apa sih? Gimana sih maksudnya? Ya, seharusnya tidak ada. Rumit amat. Sabar, saya lagi mencerna, sabar. Kemudian dia bertanya, gimana saya tidak dapat jatuh lagi di perbuatan tersebut? Yang perbuatan mencintai. Ya, perbuatan itu sampai dunia pacaran gitu. Oh, terus gimana? Tapi sempat pacaran. Sempat. Oh, oke. Nah, terus
saya tidak jatuh lagi ke perbuatan saya yang dulu, yang mana ini sekarang saya banyak godaan gitu kayak di kampus. Masya Allah. Oh, kepanitiaan gitu kayak di kepanitiaan dan di organisasi di kampus itu tuh banyak banget godaan gitu. Cewek kan? Padahal tuh lagi benar-benar ya produktifnya gitu. Iya, produktif asal dari ya, ada kayak gitu ke amalan yang boleh nggak lihatnya ke Ustaz amalan khusus yang bisa saya lakukan atau doa-doa khusus yang bisa saya lakukan. Oke. Iya, pengen dari perasaan dia banyak godaan cewek gitu Ustaz sama Mas. Mungkin lebih fokus merintis karir. Ya, karena kan organisasi itu sebenarnya outputnya pengen apa? Kan organisasi itu biar outputnya dapat di situ. Iya. Organisasi apa Mas? Jadi kalau di organisasi justru banyak godaan gitu ya. Iya. Gimana biar bisa lebih terjaga. Oke. Biar mungkin biar tidak gampang jatuh cinta gitu, Ustaz. Biar fokus gitu ya. Tapi tergoda nggak Mas Aris? Enggak. Hampir. Kalau pas di organisasi ini kadang-kadang tuh suka ada rasa gitu, tapi nggak tergoda tapi ada rasa ya. Tergoda itu namanya. Untuk organisasi juga, mana biar nggak sangat fokus gitu. Biar fokus ya, biar tujuannya tercapai. Megang mic-nya. Di organisasi. Berarti masih mahasiswa ya Ustaz ya. Ustaz paham kan nggak bingung tampil kan? Ada lagi? Sudah kayaknya cukup kan? Alhamdulillah sudah cukup. Jawaban Ustaznya mana? Semangat ya, semangat. Jangan tergoda ya. Silakan Gurunda. Godaan. Saya tuh nggak suka menjawab pertanyaan pakai wawasan tuh saya nggak suka. Saya selalu mencoba menjawab pertanyaan itu dengan gimana kalau saya berandai jadi dia, apa yang akan saya lakukan gitu kalau saya melihat apa pertanyaan. Kalau pakai wawasan gampang, tinggal Allah berfirman, Rasulullah bersabda, selesai. Tapi saya pengen ya gimana ya keadaan di kampus ya, pasti keadaan kampus itu mungkin harus selalu interaksi dengan cewek. Ya kadang-kadang mereka ingin karena memang ada kebutuhan organisasi segala macam. Apa yang harus dia lakukan? Sementara kan hal yang paling awal itu justru dia kayak menghindar, menjaga mata. Kan itu wawasan standarnya gitu kan. Jalan pandangan, gimana menjaga pandangan orang dia memang harus dekat atau kerja bareng, organisasi aktivitinya bareng gitu. Gimana cara dia? Kalau saya jadi Mas Aris, saya akan sering minta doa ibu. Karena doa ibu itu pelindung, doa ayah itu pelindung. Itulah yang jadi pelindungnya Yusuf ketika Nabi Yusuf pernah digoda sama cewek kan? Iya. Coba nanti baca lagi surat Yusuf tuh. Kan digoda sama cewek. Apa yang bikin Nabi Yusuf selamat? Padahal Nabi Yusuf tergoda kan? Kayak cerita Mas Aris tadi, ada rasa ya? Itu wajar, Mas Aris gak usah merasa bersalah, itu wajar. Manusiawi dan cowok banget lah. Karena Nabi Yusuf juga gitu, ayatnya gini, wahammat bihi, wahamma biha. Perempuan itu punya rasa kepada Yusuf, Yusuf punya rasa kepada perempuan itu. Rasa apa? Rasa tertarik. Karena Yusuf itu laki-laki normal. Tapi tiba-tiba laula an ra'a burhan, tiba-tiba muncul burhan. Apa itu burhan? Tiba-tiba di depan wajah Yusuf muncul wajahnya Yakub, ayahnya Yusuf alaihissalam dengan ekspresi sedih. Seketika Yusuf teringat ayahnya, ayah pasti sedih banget kalau aku membuat dosa ini. Langsung dia balik arah, ketariklah bajunya dari belakang dan sobek, tapi dia selamat. Maka para ulama tafsir bilang, salah satu yang membuat Yusuf itu teringat ayahnya sampai seolah-olah melihat wajah ayahnya yang terkampang di depan mukanya itu karena doanya Yakub yang luar biasa kepada Yusuf. Nah Yakub itu bilang, Innama ashku bathi wa husni ilallah
Wallahul musta'an. Aku adukan segala urusanku kepada Allah, termasuk tentang anakku Yusuf yang hilang, dan Allah lah yang akan melindungi. Terus Nabi aku berdoa, sehingga doanya ayah dan doanya ibu ini melindungi perjalanan anaknya di perantauan. Makanya sampai tadi bilang di awal, kalau saya jadi masalah saya masih punya orang tua, Mas Aris masih punya orang tua. Nah, masih punya pelindung, masih punya perisai, sering-sering minta doa dari mereka. Ceritakan masalah Mas Aris kepada mereka, tapi nggak usah terlalu detail karena bikin mereka khawatir. Lebih kayak aku butuh support doa dari ibu, dari ayah, dari aku ya setiap tahajud, setiap sholat itu akan melindungi Mas Aris mereka. Saya kenal orang, dia good looking, anak orang kaya, idola cewek-cewek. Ketika kita masih SMA, terus pas kita juga udah kuliah, dia idola cewek-cewek banget. Tapi hebatnya dia nggak pernah pacaran, terus dia nggak pernah sampai melakukan dosa. Padahal dia normal, dia sahabat saya lah. Jadi kita kayak sering curhat-curhatan ya. Normal sekali pada laki-laki. Kenapa kayak baru mau pacaran nggak jadi, mau bikin dosa nggak jadi, ada penghalangnya. Ternyata orang tuanya kenceng banget doanya. Jadi salah satu selain mendidik anak, mendoakan anak itu ajaib. Ngedoainnya tuh jangan kamu ngedoain dengan segala macam melobi langit lah. Melobi langit dengan sedekah, melobi langit dengan zikir, melobi langit dengan sholawat, melobi langit dengan ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, tahajud, lalu doa. Itu tuh dahsyat hasilnya. Saya juga punya seorang saudara jauh yang dia tuh In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I will walk 1,000 miles to see your eyes. You're not alone, we are friends. Udah kelar guys. Iya, panoramanya bagus ya. Jadi tadi kajiannya dapatnya apa, Beb? Tentang Apa? Healingnya ngobrol sama Allah. Iya. tafakur. Tafakur. Jadi itu poinnya ya. Guys, udahan dulu kan guys. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe.